Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudroh sareng irodah mantena dugi kawanci ayeuna ngalebetan sasih baru bulan enggal kaping hiji Februari 2024 anu bertepatan sareng 20 Rajab 1445 Hijriah. Urang sadayana masih kene paparinan kesempatan hirup ku Allah Subhanahu wa taala, ku urang tiasa ngamanfaatkeun tina kahirupan urang sesaumur urang pikeun hadir di majelis anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kajian rutin ya, di pimpinan daerah Kabupaten Persis Kabupaten Ciamis ku kajian ngemis ilmu ya. Anu biasa ngisi kajian maparinan ilmu ka urang sadayana nyaeta Ustadz Amin Muhtar, bagian anggota Dewan Hizbah Persatuan Islam. Tema anu bade dibahas dikaji dina waktos ayeuna nyaeta ngeunaan tafsir sesat karena syahwat siasah. Tos pada uninga panginten 2024 sabara dinten deui. Ya, ieu disebat tahun politik. Urang bade mayunan hiji momen anu memang teu kenging ku urang disapelekeun kitu nya. Bahkan upami urang ningali kana media-media ya, tausiah para ulama dina tahun 2024 ieu teu leupas tina politik ya Pak. Ya. Ngeunaan akhlak kumaha dina berpolitik, ngeunaan hukum kumaha hukum dina berpolitik kitu nya. Margi ieu memang urang peryogi ya. Ngeunaan perpolitikan dumasar kana parentah oge contoh ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ustad anu bede ngisi kajian dina waktos ayeuna tos aya payunan urang sadayana supados ieu waktos langkung manfaat ya. Mangga waktos sareng tempat dihaturanan ka Al Ustad. Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadhanna fa inna dhanna aqdabul hadits al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus keluarga besar Ustadz Ukar dan Ustadz Saifuddin, begitu juga Pak Haji Uwais dan para sesepuh beserta ketua serta jajaran taskil PD Persis dan Otonom yang alhamdulillah Ustadz Isa mendapatkan tugas ya untuk berangkat
menjadi salah satu peserta program Mudaris kerjasama PP Persis dengan Darul Ifta Kairo Mesir dalam kerangka bagian dari menyambung regenerasi terkhusus di bidang keilmuan serta keulamaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Begitu pula para mudir dan Dewan Asatid Pesantren Persatuan Islam, tak lupa para mujahid lembaga pendukung Baiklaz, Brigade, Surul Khon dan Sigap Persatuan Islam di Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah atas kudrah irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kabupaten Ciamis, baik yang bisa hadir di tempat ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media dan Sigabah beserta Facebook di Persis Kabupaten Ciamis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian merupakan lanjutan dalam upaya telusur jejak petunjuk Zat Maha Ghafur dan pedoman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara melalui manhaj siyasah nubuwah dan kaidah Jam'iyah Persatuan Islam. Dalam hal ini upaya menyelamatkan umat dari perilaku yang dapat meruksak muru'ah, baik muru'ah umat juga muru'ah jam'iyah, berkaitan dengan kecenderungan seseorang terhadap calon, kecenderungan seseorang dalam keberpihakan yang terkadang mengantar seseorang bersikap tidak proporsional dalam pandangan agama, dalam hal ini melakukan tafsir sesat karena syahwat siasat. Berkenaan dengan inilah Bapak Ibu, saya tidak akan bosan mengingatkan kembali tausiah Dewan Hizbah untuk warga Jam'iyah, khususnya kaum muslimin pada umumnya, bahwa politik bagi kaum muslim, khususnya warga Jam'iyah Persis, adalah mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbangsa dan bernegara, untuk menyadari hak dan kewajiban hakiki serta tanggung jawab guna mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang kedua, berpolitik bagi Persis haruslah dilakukan dengan akhlakul karimah sebagai perwujudan pengamalan ajaran Islam dalam berpolitik jujur, adil, konstitusional dalam memecahkan masalah bersama dengan mengembangkan mekanisme musyawarah yang lebih dinamis. Berpolitik bagi kaum muslim, warga Jam'iyah pada khususnya, dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan menghalalkan segala cara, sehingga demi kepentingan sesaat rela merugikan kehidupan sepanjang hayat hingga akhirat. Maka dalam menghadapi situasi politik saat ini, hendaknya kaum muslim umumnya, warga Jam'iyah Persis khususnya, memperlihatkan akhlakul karimah dan sedapat mungkin kita menjadi uswah hasanah. Kemudian yang tidak boleh lupa dalam menghadapi situasi politik saat ini, hendaklah kaum muslim umumnya, warga Jam'iyah Persis khususnya, tetap bersikap selektif di dalam menerima dan menyebarkan setiap berita, tak terkecuali tafsir keagamaan yang dipandang sesat karena syahwat dalam keberpihakan siasat.
Sebagai contoh Bapak Ibu ya, jadi menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi untuk mendukung calon tertentu. Saya ulangi ya, jadi menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi untuk mendukung calon tertentu, bahkan menegasikan calon lain mah teu cocok gitu jeung Quran Sunnah. Jadi dalil itu rek ngamalkeun dalil, rek ngadalilan amal gitu kan. Nah, ini penting saya hadirkan kembali Bapak Ibu, karena perjalanan dakwah dalam konteks sejarah pernah mengalami yang disebut dengan masa kegelapan Islam, terutama yang dialami oleh hadis Nabi, khususnya di masa terbelahnya umat Islam dalam keberpihakan terhadap Ali dan Muawiyah. Itulah Bapak Ibu satu penyebab lahirnya hadis-hadis palsu yang disebut hadis bernuansa politik. Jadi mau menghantam Quran, menciptakan Quran palsu mah gagal. Maka yang paling mungkin dibuat tafsir yang sifatnya mereduksi makna. Jadi tafsir Al-Quran, Qurannya hese dipalsukan tafsirna yang ditarik ulur. Tapi kalau hadis itu sempat tercipta hadis-hadis bernuansa politik yang dipelopori oleh orang Irak, terutama Syiah Kufah. Membuatlah demikian banyak hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, karena mereka berpihak terhadap Ali secara politik. Sayangnya perilaku yang tidak senonoh ini dilawan dengan cara yang sama. Dibuatlah hadis-hadis tandingan, yaitu hadis yang menerangkan keutamaan Muawiyah. Walaupun secara kuantitatif dan secara gerakan, dalil-dalil keagamaan yang menerangkan dukungan politik terhadap Ali bin Abi Thalib jauh lebih banyak dibanding dengan hadis-hadis yang mendukung keberpihakan politik terhadap Muawiyah. Jadi itu pernah terjadi Bapak Ibu. Nah, ini tidak boleh terjadi kembali dalam perjalanan umat, karena sekali lagi saya tidak akan pernah bosan. Ini mumpung ada tim kita semua yang tadi dari Benda, para peneliti, berapa persen kontribusi fikih memecah belah umat? Itu kecil dibandingkan dengan keberpihakan politik. Jadi fikih nu diembebodaskeun, nu diembebodaskeun gitu. Jadi fikih dikambing hitamkan, padahal peran fikih itu berapa kecil. Dan nggak akan ada pemahaman ilmiah memecah belah umat. Justru nu aya mah fikih dipolitisasi. Nu cek sepuh mah gara-gara pengaruh pangarah gitu. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun siasah maka terkadang sikap demikian muncul kembali, yang kita sebut dengan tafsir sesat musiman. Tetapi dalam kerangka menjaga muru'ah, khususnya tadi ayat-ayat suci, hadis-hadis nabawi, dari tafsir yang demikian boleh jadi antara yang menafsirkan dengan yang kontra menafsirkan sama-sama mendukung calon tertentu, tapi cara ini tidak boleh dilakukan. Paham Bapak Ibu? Saya ulangi ya, sekiranya apa yang saya bahas ini dilakukan oleh orang yang pro nomor tertentu, kalau saya melakukan kritik, oh berarti Ustaz Amin mah teu satuju ka calon, bukan begitu. Tapi lakukanlah dengan cara yang benar. Lakukanlah dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Islam. Bukan karena kita mendukung calon tertentu segala macam cara dilakukan, itu yang tidak boleh. Paham Bapak Ibu? Siap. Nah, jadi yang pertama saya ambil contoh beberapa ayat yang mengemuka terutama jelang pencoblosan.
Begitu. Nah, beberapa ayat yang dipandang sebagai dalil agar umat Islam memilih nomor paslon sekian, karena paslon ieu mah cocok jeung dalil gitu. Lamun teu milih ieu gitu, diragukan Islamna gitu. Diragukan. Taulah ka kitu Pak urang. Bakatku orang tadi hoyong nomor sekian gitu. Itu nggak boleh. Contoh, berdasarkan surat Al-A'raf ayat 68, Al-Qasas ayat 26, Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Surat Ad-Duhan ayat 1851, At-Takwir ayat 21, Atin ayat 3. Menurut pihak penafsir, paslon nomor tertentu sudah sesuai dengan ayat-ayat ini, sehingga umat Islam wajib memilihnya pada tanggal 14 Februari 2004 nanti. Itu kurang lebih seperti itu Pak. Paham Pak? Ya, jadi sekali lagi, inilah yang disebut dengan tafsir sesat karena syahwat siasat. Ayat nama teu salah, tapi menarik ayat ini dalam kontestasi pilpres sekarang, lalu diarahkan bahwa di antara calon ieu nu cocok teh ieu teh eta nu bahaya. Cek sim kuring mah ayat-ayatnya mah hubungan dengan calon nomor 5 Bawaslu gitu kan. Muhun kan nomor 4 KPU. Nomor 5 Bawaslu gitu Pak. Ini contoh Pak. Jadi jangan sampai ayat-ayat suci diinterupsi gitu, gara-gara kecenderungan. Itulah yang paling bahaya yang harus selalu diingatkan. Tapi insya Allah di lingkungan persisma teu aya gitu. Sanajan tadi condong ke nomor sekian, neneangan hadis teu bisa ngeriwayatkeun masalah nama gitu. Dah ya, saya ambil contoh kenapa disebut sesat. Jaka sembung bawa golok tong dituluykeun lok gitu kan. Ini hanya sebagai contoh gitu Pak. Misalkan surat Al-A'raf ayat 68, ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Lamun ayat ieu aya amin, ieu heula ti heula Pak. Halo. Kapan itu mah nembe tadi daftar ke KPU ieu mah tilahir keneh asli amina. Bade nyoblos sim kuring. Ieu mah asli. Ti dituna amina ieu mah. Sanes sekarang daftar ieu asli amin. Kita Pak. Jadi saya sampai mikir kok seberani itu gitu. Lalu ke orang dituturkeun. Engke ditaros ku malaikat di akhirat. Cik mana cenah orang Ciamis, nah cenah bet ngadukung nomor anu, kumargi saur ustad cenah ayat ieu teh hubungan jeung ieu. Cik kira-kira bapak rek ngajawab kumaha nafsirkan ayat ieu. Tah itu Pak bahayanya Pak. Jadi ayatnya suci, tapi menarik ayat ini dalam konteks kontestasi, itulah yang kita sebut dengan tafsir sesat. Tadi dietang teu jumlahna sabaraha? Halo. Ayat 20 mualahnya 15. Kumaha lamun bapak nu cenderung ka nomor 2 nyeun 50. Untuk menguatkan nomor 2 misalkan. Kan jadi ngaco kabeh. Halo, jadi sesatna loba. Saparak make ayat jadi sesat. Tang kita bakal kitu, Pak. Jadi ku ieu dipilihan paning Quran teh 6.280 genep ayat kan. Ieu ngan 15 aing oge bisa ke nomor 3 paning tina 6.000 urang pilih weh kumaha urang weh teh itu bahaya segitunya Pak bahayanya politik Pak. Saya ulangi Pak, kalau tadi tidak menggunakan landasan siasah nubuah, bujeng-bujeng tadi diruksak umat Islam, maka ayat suci wae bisa diruksak. Petunjuk zat maha suci wae Pak itu bisa digadaikan, bisa dikorupsi.
Inilah yang Dewan Hizbah selalu mengingatkan. Jangan sampai karena keberpihakan tanpa ilmu menyebabkan kita bersikap tidak bermutu. Bahkan dalam tanda petik menggadai ayat-ayat Tuhan. Jangan sampai bersikap yang justru merugikan. Dalam kerangka ini adalah akhlakul karimah kembali penting menjadi panglima bagi kita di dalam menentukan sikap. Bapak Ibu ya, jadi karena saya yakin 15 ayat ieu mah lah ke orang Ciamis matos kata rambul atau tafsirna kan. Kamu ku ibu mah da 34 juz kan ibu mah hafidna ge gitu. Jadi saya nggak akan terangkan detailnya seperti apa, tapi intinya bahwa ada fenomena kembali dihidupkan dalam kerangka dukung mendukung, maka ayat-ayat suci itu dihadirkan, tetapi digunakan tafsir secara sepihak. Sekali lagi, boleh jadi urusan calonnya kita setuju, tapi penggunaan cara yang demikian pada saat menyimpang kita tetap harus tegas untuk menentukan sikap bahwa cara demikian adalah tidak benar. Itulah inti Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Oke, sekali lagi tafsirnya saya kira sudah dikuasai oleh Bapak Ibu. Tafsir yang benar, paling tidak tafsir Ibnu Katsir yang sudah demikian akrab itu menjadi pegangan kita sebagai acuan. Mengapa penafsiran ini dipandang kurang tepat, untuk tidak menyebut sesat bahasa halus. Maka sekali lagi kembali, agar kita tidak terjebak dengan tafsir sesat, maka urusan nasbul imamah, menegakkan kepemimpinan, kita hadirkan kembali kaidah dan kriteria yang dapat menjadi tolok ukur dalam menentukan pilihan sehingga selamat dari syahwat siasat. Oke, jar langsung ke halaman 14. Saya menegaskan kembali Bapak Ibu kaidah agar terhindar dari tafsir sesat. Maka kita kembali kepada kaidah yang telah disepakati paling tidak di Indonesia, baik oleh MUI maupun ormas-ormas Islam, tak terkecuali oleh Persatuan Islam yang sudah disosialisasi. Tuh ini masukan tuh obrolan tadi kita di zaman Ustaz Siddiq Amin, panduan ini. Jadi ketua umumnya masih Ustaz Siddiq Amin, waktu itu Birgar Syih Hasan Ustaz Us. Dewan Hizbah sosialisasi menguatkan dan seterusnya. Ini sebagai catatan tentang kaidah ini. Oke, saya ambil kesimpulannya Pak ya. Bukunya kan tidak tebal lah, bukunya cuma 150 halaman lah. Sejak zaman Ustaz Siddiq Amin itu sampai hari ini kan belum dinasah, belum dimansuh. Nah 150 halaman mak lah kang orang Ciamis sama bari perem macana. Kamu ibunya buka ge jauh tamat begitu. Baca we depan dan belakang hatam gitu. Dah, kurang lebih begini. Ini kaidahnya. Pemilihan kepala negara atau presiden dan kepala daerah atau pilkada dalam pandangan Islam dapat dimaknai sebagai upaya memilih pemimpin yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan Islam. Bapak Ibu, nahabat kudu ideal gitu. Sebab urusan kepemimpinan bukan sekedar di dunia, tapi dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Itulah sekali lagi Persis akan selalu mendorong urusan kepemimpinan memang kudu ideal. Sebab urusan pimpinan lain main-main. Pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Makanya Bapak Ibu, kalau ibu milih ya atas pertimbangan pribadi ibu, engke teh dihisab kan di akhirat. Ibu nahabat milih si eta. Beda lagi nanti kalau ngobrolna berdasarkan rekomendasi jamiah.
dikumpulkan warga jamiah jeung ketua PD nah rekomendasi buat ka jelema ieu ngarumput cik ibu teh aya ketua PD mangga we taros minimal 50% tanggung jawab geus diecageun Bu. Siap Bu? Tak kitu eta teh Bu. Jadi jangan dianggap tanggal 14 Februari itu hanya sekedar sekian menit nyoblos selesai. Ada pertanggungjawaban sampai ke akhirat. Makanya sekali lagi Persis mendorong urusan pemimpin ini kriteria itu seideal mungkin. Karena urusannya bukan sekedar urusan dunia. Oleh karena itu memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam dalil atau sebaliknya aya padahal mah calon terus temilih alias golput, maka dua-duanya adalah terlarang. Sekali deh Bapak Ibu, aya calon temilih orang padahal aya calon yang memenuhi syarat, begitu. Atau kita memilih sengaja memilih tidak memenuhi syarat. Jadi memilih yang tidak memenuhi syarat atau tidak memilih padahal aya nu memenuhi syarat. Dua-duanya adalah terlarang. Sudah. Berarti kemungkinan syarat ideal ada tapi orang tidak milih atau syarat idealnya yang tidak ada. Lantas harus bagaimana pada saat syarat ideal tidak terpenuhi? Nah, simkuring uih kendi ke orang Ciamis. Lamun ngobrolkeun tadi syarat ideal terpenuhi, berarti kita mencari terbaik di antara yang terbaik. The best is the best. Tapi lamun ku urang disepakati teu aya mohi syarat, berarti mencari terbaik di antara yang buruk. Paham, Pak? Nah, maka berdasarkan kaidah yang disepakati, sekiranya tidak ada yang memenuhi syarat, tidak lantas kita meninggalkan. Berdasarkan kaidah malayudroku kuluh layutroku kuluh. Ketika tadi syarat ideal tidak terpenuhi, maka tidak lantas karena tidak ada lalu kita tidak melakukan keberpihakan. Itulah yang disebut dengan kaidah, Ibu, cik mas tato tumna teh di mana? Ini tak ubahnya dalam urusan ibadah, Bu. Halo. Syarat bahkan ulama menyebut rukun sahna salat teh sambil berdiri. Kulantaran ibu teu mampu berdiri jadi sakali deui. Kulantaran ibu teh teu mampu berdiri jadi teu salat. Tak kitu golput teh. Halo. Soliko iman ngadeg. Pek teh ibu teu mampu nangtung. Ustad, kulantaran ibu mah teu mampu nangtung, da cek Nabi ge nangtung. Jadi ibu teu salat. Tas siga kitu golput teh. Jadi pada saat tidak ada yang memenuhi syarat, maka harus tetap bersikap dengan memilih mana yang paling minim madaratnya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, kaidah yang disepakati oleh para ulama, pertama ada kaidah umum, bidang umum. Jadi bidang umum itu bukan hanya di bidang siasah, berlaku di bidang medis, berlaku di bidang iktisadiyah ekonomi, yaitu idajtama'a dararani fa'alaikum bi akhafihima. Apabila berkumpul dua madarat, maka ambillah mana yang lebih ringan madaratnya. Oke. Saya ambil contoh. Ini bidangnya banyak. Bu. Lamun teu diambil tindakan operasi, maot harita keneh secara medis.
Tapi kalau diambil tindakan operasi kahiji tos pasti ada pembedahan, madorot kan, melukai. Yang kedua, biaya puguh mayar. Katilu, napas umurna ngan nambah sajam. Halo, saya ulangi Pak. Jadi kalau tidak diambil tindakan sekarang, maut aya kena cek medis. Tapi kalau diambil tindakan, satu jelas ada pembedahan. Yang kedua tadi biaya, nukatilu nambah umurna ngan saja. Ibu badai milih nu mana coba? Tak gitu itu tipe dua nage maut. Dan maut melainkan dia operasi, tapi sejauh mana kita bersikap, itulah yang disebut dengan ikhtiar maksimal. Ilah jadi sekali lagi kaidah ini aya hubungan jeung politik, aya hubungan jeung politik berlaku karena bukan hanya di bidang siasah. Sementara kaidah yang bidang khusus siasah, Bapak Ibu, yaitu tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahat. Pak, kernaon aya kapamingpinan harus tercipta kemaslahatan. Maka ukuran kemaslahatan inilah yang jadi pokok Bapak Ibu. Punten diurang cara ngabanding calon masih murni antar calon, padahal kemaslahatan dalam bidang apa yang disebut proporsional. Punten Pak Haji, lamun dalil ieu lepat paingan tiba heula kekuasaan ku batur wae da salah mahamkeun dalil. Contoh. Tapi tadi di Ciamis. Siapa yang punya kriteria maju jadi imam sholat? Kulantaran boga kriteria tarada raek jadi imam sholat. Jadi we imam sokong jongklok. Halo? Unggang imaman diomongkeun wae. Sebab Fatihah 7 ayat salahna 15. Jadi ari nu ngimaman salah geura, tapi nu boga kriteria eueuh kawani. Da alasanana dilarang minta jabatan. Teh bahaya Pak, pahamkeun hadis ieu teh. Jadi yang harus kita lihat dari sisi kepemimpinan ngabanding calon itu bukan antar calon saja, tapi bidang apa yang harus diselesaikan. Maka Nabi tidak pernah memberikan ruang kepada para sahabat yang memang leadership manajerialnya lemah. Itulah Nabi menyatakan, hei Abdurrahman bin Samurah, latas alil imaroh, kamu jangan minta jabatan. Nah aya ilat Pak, innaka do'ipun, antum lemah. Wa annaha amanah wa dadamah yaumal qiyamah. Sementara jabatan teh berat, engke jadi penyesalan yaumal qiyamah. Tapi Nabi Yusuf kadiekeun ku saya, sebab lamun teu ku saya akan terjadi krisis 1 tahun ke depan negeri Mesir. Pak innahu qawiyun amin, kade di amin deui wae ayatna teh kitu kan. Tinggal Pak, ternyata lamun teu kudu ahli bahaya krisis. Itulah contoh bahwa yang namanya kepemimpinan bukan sekedar ngabanding antar, tapi di bidang naon. Sok Ibu Simenen Aros, hari Indonesia ke depan 5 tahun, apa kemaslahatan yang kita harapkan pada urusan pertahanan misalkan? Kan itu Pak. Jadi saneskeun sakadar ieu. Tapi pada bidang naon kemaslahatanana. Makanya urusan punten Pak, panglima perang tara dipasikeun kana lain Khalid bin Walid. Tapi urusan ngelola anggaran negara jeung kas jamiah bea ku Khalid bin Walid. Berarti cocok bidang naon, tergantung di bidang apa pantasnya itu. Bidang tadi leadership manajerial Khalid bin Walid, tapi mengelola aset kekayaan negara kok Khalid mah bangkrut. Paham Bapak Ibu? Halo? Paham? Jadi lamun Ibu cenderung ka nomor hiji, sim kuring naros karena naon? Halo? Gitu Bu, mun Bapak cenderung ke nomor 2 karena naon? Tete Islami cara gitu. Maka bukan urusan suka atau tidak suka personalnya,
tapi bidang naon kapayun urang nu diharapkeun. Sederhana kan cek ibu Ustad, nu bisa ngimaman di antara tilu nu paling pantas nomor hiji kan aya alasan gitu mah. Tapi lamun ibu alasanna wah kana segala rupa beki berat engke dihisab gitu. Itu maksud saya. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi sekali lagi yang jadi pertimbangan kaidah Islam ini yaitu membanding antar calon tidak semata-mata personalnya tapi kemaslahatan apa yang akan diwujudkan. Maka Nabi tidak akan memberikan jabatan itu kecuali kepada orang yang dipandang cakap. Itulah proporsional. Padahal mabu Nabi teh sampai ngadoa tuh ke Allah. Da Khalid bin Walid manaon Pak? Nunggeus tadi ampun-ampunan deui paehan. Asya Islam kan syahadat. Gitu Khalid teh kan Pak. Begitu pas syahadat, Asya syahadat dipaehan ke Khalid. Tapi kulantaran anjeunna ahlina di bidang eta, ku Nabi teh di SK-an deui. Padahal madorotna teh loba gitu Pak. Tapi lamun dibikeun kanu sanes, boleh jadi lebih madorot. Berarti Nabi memilih Khalid bin Walid bukan berarti is the best, tetapi ahopud dororen, lebih madorotnya lebih kecil daripada dibikin kanu lain. Itulah contoh penggunaan ahopud dororen. Begitu juga tadi ke sahabat tertentu, ke Abu Dar, ke Abdurrahman bin Auf, temenan urusan strong leadership manajerial manaon bahaya, mawani ngepret. Tapi urusan keapikan mengelola anggaran bahaya kanu lain anjeunna nu arapik gitu. Paham Bapak Ibu? Jadi alus keneh mana Khalid jeung Abu Dar salah ngabanding, tergantung di bidang apa. Jadi ibu jangan semata-mata alus keneh nomor hiji, salah Bu, di bidang naon dibandingna. Itulah proporsional yang disebut dengan kaidah Islam urusan kepemimpinan. Oke? Lihat Bapak Ibu, kita akan dihadapkan pada dua pilihan secara madorot. Ketika memilih pemimpin yang tidak sepenuhnya ideal, maka hal ini akan menimbulkan madorot ketika kepemimpinannya tidak sesuai dengan syariat. Pasti itu ayat. Nu gampil di Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang bisa melemahkan Islam dan cenderung kepada undang-undang peraturan dalam tanda petik yang mendukung kemaksiatan. Itu dimungkinkan contohnya yang disebut pasti menimbulkan madarat. Oke? Gitu mah cenah Ustaz, tos meninggal put data aya nu ideal, cek saha ibu golput tidak menimbulkan madorot, yang menimbulkan madorot, maka golput juga dihisab. Pedah cek golput, pan golput gak dihisab. Nah bet golput, ongko golput bebe jadi, jeung ngajak gitu. Nah ibu nu cek urang calon paling ringan madorot, nah eleh hiji gara-gara ibu golput. Berarti keberadaan satu suara itu penting. Maka boleh jadi nu mending eleh gara-gara ibu golput. Berarti golputna ibu teh menentukan terhadap kemenangan nu paling leuheung. Paham Bu? Sebagai contoh, ibu ari 1 juta kurang hiji jadi 1 juta moal. Sekali deui, 1 juta kurang hiji 1 juta moal. Wah, berarti angka 1 itu penting, menggenapkan yang ganjil. Sami siga orang di pengawasan Bu, mun ibu teh hadir paling ibu berpikir paling ibu wungkul kumaha lamun kitu mikirna sekali deh Bu, cenah nu teh hadir mah paling ge ibu, terus kabeh mikir kitu kosong atau pengawasanana tah siga kitu milih teh Bu sudah. Nah, maka umat Islam diwajibkan untuk mengambil yang paling ringan madorotnya dan haram untuk bersikap golput. Oke?
sekiranya saya boleh menganalogi pemilihan itu kandidat alias jagong murni. Idealna teh Bu aya jagong murni pilihan pek teh eueuh. Nu aya teh dua, hiji jagong nu aya tai kotokan, nu kadua tai kotok nu aya jagongan. Kade tujuan milih jagong lain milih ti ono. Tak jadi urang teh dipiwarang teh milih jagong murni, ternyata teh aya nu ideal, aya oge jagong nu aya tai kotokan jeung tai kotok. Nah berarti urang teh ayeuna teh kedah milih teh nu jagong aya tai kotokan, ulah milih tai kotok nu aya jagongan. Kahartos Ibu, kahartos matak detos palinter orang Persis mah teu kudu disebutkeun, lamun Bapak Ibu kedah disebutkeun ngaran wae bararodo. Wah palinter atau komo orang Ciamis mah. Jadi di nararaga tai kotok nu aya jagongan, kade bilih poho urang sanes milih tai kotok nu aya jagongan. Siap Bu? Halo, mari kita lihat contoh. Inilah contoh bersikap mengambil yang paling sedikit madorotnya. Tidak pernah umat itu netral. Nu netral mah jamiah bakade eta. Saya ulangi Bapak Ibu, Jamiah Persis dari PP, PD sampai PJ netral. Ari netral teh bahasa politik. Keresahan netral teh lain keur kajero, keur kaluar supaya partai politik, kekuatan politik apal Persisme mau bisa ditarik ulur. Jadi bahasa netral teh Bapak Ibu, itu teh bahasa politik. Buat siapa? Buat orang lain. Jadi orang lain mah tahu ke Persisme mau bisa ditarik ulur. Persisme bukan underbow, Persisme bukan jongos, bukan tadi kekeset matiasa ditarik ulur, karena sikapnya tegas netral. Itulah bahasa netral. Tapi warga jamiahnya didorong untuk bersikap. Jadi nuulah tadi PD na PC na pan warga nama harus berpihak, maka keberpihakan itu dicontohkan. Institusi tadi imamah imaroh nabi nama henteu, tapi para sahabat bersikap ketika dihadapkan pada saat kekuasaan tidak dipegang oleh umat Islam. Nu megang kekuasaan dua nana kafir, yang satu Romawi, yang satu Persia. Bangsa Romawi tadi Nasrani, bangsa Persia Zoroaster, Kristen, Majusi. Cak pak tingali. Dua nana teh secara ideologi teh beda, dua nana teh kafir. Da dicepeng nage ku dua nana geus urang mah golput teu sahabat teh. Dua nana teh kafir. Nyolok nu ieu seperti bagaikan masuk ke lubang buaya gitu. Nyoblos nu ieu bagaikan masuk ke mulut harimau. Henteu pedah dua nana kafir, sahabat teh mending golput tidak. Tinggal Pak, jamiah nama Nabi tidak bersikap, para sahabat sebagai warga jamiahnya bersikap. Maka punten Pak Haji, terutama ke budak ngora, siga kieu punten. Ayeuna perang dagang Amerika jeung Cina. Kapan secara ideologi mah dua nana ge kafir. Halo. Tak terus orang temiluan dina dagang di antara dua nana. Naon keuntungan orang? Bubuk. Daripada tadi dah ngalawan teu bisa mending ngoles dina dagang nama. Ti orang Cina na ngoles, ye no ngoles. Ti orang Amerika ngoles, da dua nana ge secara ideologi mah kafir. Komo ieu mah para calon lain kafir. Jadi tiasa teu Bapak Ibu ngoles Bapak Ibu sing kasalamatan kerjamiah. Entong ayeuna Ibu cenderung ke nomor hiji, naon keuntungan kerja miyahna? Para sahabat berusaha tetap bukan kepentingan pribadi bersikap, tapi untuk kemenangan Islam. Jadi tolong Bu lewatkan ke pribadi malah. Naon atuh urang ke pribadi mah, tapi di mana ya nilai ini harus menjadi kemenangan dakwah. Ibu kan nomor hiji, naon kemenangan Persisna kudu dihitung. Lamun kan nomor dua, naon kepentingan keur dakwah. Jadi tong mikir deui nyarira ayeuna mah.
Tak gitu sahabat. Dua-duanya kafir, dua-duanya tidak mungkin. Dah beda ideologi. Tapi harus bersikap. Maka sekali lagi, bahasa netral itu organisasi bahasa politik. Nggak mungkin persisnya ditarik ulur. Tapi warga jamiahnya harus bersikap. Paham Bapak Ibu? Paham? Nah, maka di antara yang dilakukan oleh para sahabat, tidak abstain, tidak golput dalam menyikapi peperangan yang terjadi di antara dua kekuatan besar. Bahkan akhirnya sahabat mendukung bangsa Romawi. Tinggali Bapak Ibu, saprak didukung ku sahabat eleh. Pan sok aya pameo saprak didukung ku Persis eleh wae, Pak. Halo. Sampai kelakar sim kuring pun mumpung live streaming. Saya cenah rek capres, rek caleg cenah. Nu didukung ku jamiah masuk eleh wae atau dukung nomor 3 ngaleleh. Meleh kan? Kan aya kitu ternyata ngalaman pas sahabat oge. Saprak didukung ku sahabat eleh bangsa Romawi. Halo. Sekali deui, Pak. Jadi ketika ada dua kekuatan, umat Islam belum punya kekuatan untuk memegang. Maka umat Islam bersikap, tidak golput. Maka waktu itu umat Islam cenderung bersikapnya mendukung bangsa Romawi. Saprak didukung ke sahabat eleh. Halo. Sampai bersedih hati, maka kesedihan mereka diijabah oleh Allah, yaitu memperkenankan harapan para sahabat untuk kemenangan bangsa Romawi dengan turunnya surat Ar-Rum ayat 2 sampai 5. Bahkan Bapak Ibu, dalam ayat 3 sampai 4 Allah menerangkan bahwa Romawi akan menang kembali. Dan pada saat itu para sahabat bergembira. Cikna para sahabat bergembira, para kafir Bu, lamun ngadu leheung gitu Bu, sebut tadi ahopodul rente. Lamun ngadu leheung, sahabat milih jagong nu aya tai kotokan daripada sahabat milih tai kotok nu aya jagongan. Dalam penafsiran sahabat, jagong nu aya tai kotokan teh bangsa Romawi, karena paling tidak mereka agamanya samawi, yaitu sama-sama beragama samawi. Beda jeung Persia. Persia mah agama aldi, agama kultur, minimal sama-sama satu rumpun. Itu contoh Bu. Kahartos Bu. Halo. Buat jerempling kieu teh, bakat ku palinter orang Ciamis ya. Jadi judulna teh ngadu leheung. Ngadu leheungna sakali deui entong sok jadi ukuran pribadi-pribadi tos lewat. Da ukuran pribadi mah kita sadar mah sampurna. Jeung memang mah anu sampurna dan nuturkeun ka hayang pribadi, hayo we tiap cek urang goreng kabeh gitu. Tapi mari kita kembali kepada ukuran yang maha sempurna, yaitu kaidah Islam. Khususnya yang telah ditetapkan oleh jamiah. Jadi Bapak Ibu, saya tutup kajian ini. Saya menegaskan kembali, karena ketika PP Persis memberikan arahan, justru ada akhlakul karimah yang tidak pantas, seakan-akan PP itu banci gitu. PP mah munafik gitu kan? Gitu itu ya Pak. Padahal itulah yang dimaksud oleh persatuan Islam, kita menjaga sikap istiqomah secara jamiah. Oke, saya bacakan kembali nih. Nanti Sabtu kalau tidak salah, saya Jaja dan tim siasah kan nanti hadir di Priangan Timur. Mudah-mudahan sudah mulai keluar panduan, karena kalau pencalegan kan telah selesai. Nah, mudah-mudahan nanti bab Pilpres secara tadi resmi mulai dimunculkan atau dikeluarkan dalam safari kalau tidak salah di hari Sabtu ya, antar Tasik gitu. Duka Ciamis, Pangandaran, apakah semua akan dikunjungi? Paling tidak sekali lagi ini yang telah dikeluarkan kurang lebih menunjukkan sikap tegas dan istiqomah jamiah persatuan Islam. Saya bacakan potongan terakhir. Pimpinan Pusat Persatuan Islam memilih sikap independen dan netral, dalam arti secara kelembagaan tidak menjadi underbow atau berafiliasi dengan partai politik manapun, dan tidak mengizinkan para pimpinan dan aktivis organisasi menjadi jurkam atau tim ses
pasangan calon capres cawapres manapun, tetapi mempersilahkan dan mendorong para kader potensial untuk berkontestasi secara adil dan bermartabat dalam pemilu legislatif maupun pilpres dan pilkada atas nama pribadi dan menyatakan nonaktif dari kepengurusan pimpinan jamiah. Itu kurang lebih Bapak Ibu yang telah dirilis secara terbuka khususnya kepada kekuatan politik di luar Persis agar mereka mengetahui di mana posisi Persis berada secara jamiah. Nah Bapak Ibu, keputusan PP Persis bersikap netral pada Pilpres 2024 secara kelembagaan ini, secara kejamiahan, dimaksudkan tiada lain agar tetap terjaga muruah sesuai fitrahnya sebagai ormas dakwah. Dan sikap politik demikian menunjukkan Persis secara jamiah tetap istiqomah dalam bersikap, paling tidak sejak zaman Ustaz Siddiq Amir sampai sekarang. Gitu Bapak Ibu, jamiah mah dinararaga ngajaga muruahnya. Oke. Nah, adapun jamaah Persis sebagai individu dapat menentukan pilihan kepada salah satu pasangan capres dan cawapres yang terbaik paling tidak Bapak Ibu. Yang jadi pertimbangannya urusan akidah, urusan tadi hati nurani ada mangawadul, dan atas pertimbangan akal sehat tanpa harus menarik-narik nama jamiah, apalagi mengajak orang lain memilih si A ngagoreng ke nu si B. Itu mah bukan akhlak orang Persis gitu. Lamun ibu tadi percaya ke nomor hiji atau saya dukung dengan tadi alasan yang demikian jelas tanpa harus ngagoreng ke nu itu gitu. Paham Bu? Begitu juga lamun ibu cenderung ka ditu ngagoreng nu iya, apa urusannya? Nggak ada urusan ke urang. Nah justru jangan sampai gara-gara iya 5 tahun ngaos luntur Bu. Keur mah tiba heula gibah tareun-eureun, tambah gibah Pilpres ayeuna mah malaikat nambihan catatan atuh. Ih Bu, urang mah begitu pas aya ngadugikeun teh. Nya ibu oge cenderung ka nomor hiji, tapi eta mah teu kenging fitnah. Di mana sok ibu gaduh video dicare ku urang mah. Entong peda urang keur cenderung aya video naon wae dicapluk. Ruksak muruah kita enggak boleh. Nah itulah Bu cara-cara warga jamiah Persis diberikan arahan. Oke, sekali lagi, karena memilih pemimpin bukan sekedar coblos menjoblos gambar calon, melainkan bagian dari konsekuensi iman yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Bapak Ibu, sekali lagi saya tak usah menyebut nama. Saya yakin nanti PP juga tidak akan menyebut nama, cukup dengan kriteria da orang Persis mah tos palinten. Nah, lamun hoyong disebut nama wae berarti bodoh. Kok kriteria mah atau ibu mah mal teu ka mana. Demikian saya kira yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan baik orang tua, guru, para pendiri Persatuan Islam, para generasi pelanjut dan kita sebagai umat akan istiqomah di dalam mengawal setiap langkah dakwah demi izzah Islam wal muslimin, terkhusus melalui wadah Syiah Jamiah, tak terkecuali dalam situasi siasah, agar insya Allah senantiasa mendapat limpahan berkah. Akhirnya Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, Amin Muhtar Amit undur melanjutkan tugas ke Banjar, tetapi tadi MC ngaharewos bahwa kajian ini tak akan dibubarkan sebelum pertanyaan mencapai 1000. Nah, nanti akan dijawab oleh MC. Nah, sekiranya ada pertanyaan sensitif, mohon maaf ke Bapak Ibu yang ada di rumah, pasti saya matikan untuk hanya konsumsi yang hadir di lokasi ini. Demikian, aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Ditampung dulu, saya izin ke belakang.